Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas 10 faktor yang mendorong kita kepada kesuksesan. Yang pertama, tentu saja awali segala sesuatu dengan niat. Niat yang baik, niat yang positif. Semisal kita kuliah, niat kita apa? Yang pertama ibadah, membahagiakan orang tua, menjadi pribadi yang lebih memberi manfaat, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, maka kita akan dapat memberikan peran positif terhadap lingkungan. Jadi ilmu itu bukan sekedar untuk kesombongan, tapi untuk memberikan nilai lebih, untuk menolong orang lain. Jadi yang pertama itu adalah niat dan tekad. Tekad itu seperti misal tekad yang kuat, tekad yang bulat. Artinya ketika kita ingin meraih sesuatu, kita akan berjuang semampu kita, semaksimal mungkin agar tercapai apa yang menjadi tujuan atau cita-cita kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kejujuran dan kepercayaan. Apabila kita menjadi pribadi yang jujur, maka kita akan lebih dipercaya orang lain atau lebih amanah. Jadi ketika orang memberikan kita suatu amanah untuk melakukan sesuatu, kita harus melakukan dengan jujurnya, dengan sebaik mungkin, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kita menyampaikan apa adanya. Ketika kita sudah menjadi orang jujur, orang itu akan percaya, dan kepercayaan itu akan memberikan banyak kesempatan pada kita. Misal kita seorang entrepreneur, dipercaya dalam suatu produk, customer order kepada kita memberikan pelayanan yang terbaik dan sesuai dengan harapan, maka customer itu akan puas dan akan merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Nah, itu fungsi dari kejujuran dan kepercayaan. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Disiplin dalam berbagai hal. Kita sering mendengar istilah disiplin dalam sekolah, dalam pendidikan, dalam pelatihan dan sebagainya. Karena disiplin itu membuat kita taat kepada tata tertib, membuat kita berjalan sesuai plan atau rencana kita. Semisal kita bangun pagi, kita masuk kerja sebelum waktunya, kemudian kita melaksanakan dengan tugas dengan baik, kemudian kita ada janji dengan customer, tepat janji, kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan waktunya. Nah, itu akan menjadi suatu kedisiplinan yang mendorong kita kepada kesuksesan. Ini berkaitan juga dengan faktor sebelumnya. Kepercayaan, ketika kita sudah disiplin, orang melihat performa kita, maka orang akan percaya kita bisa memenuhi amanah yang lebih baik lagi. Yang keempat adalah dukungan dari orang-orang sekitar kita. Misal kita mempunyai sebuah program, misal kita ingin kuliah menghabiskan banyak biaya dana. Jika tanpa dukungan orang-orang sekitar kita, mungkin kita bisa jadi lemah. Semisal kita belum punya pekerjaan, kita mengambil kuliah tanpa dukungan orang tua, otomatis kita juga berat. Tapi misal kita sudah niatkan kuliah, kemudian kita mencoba cara lain, alternatif dengan bekerja part-time dan sebagainya, orang tua mendukung, mendoakan, insya Allah akan ada jalan. Banyak di sini mahasiswa yang dari kalangan kurang mampu, bekerja, kuliah, mencari tambahan agar pendidikannya dapat terus jalan. Kembali ke niatnya tadi, membahagiakan orang tua, meningkatkan harkat dan derajat keluarga, itu sangat penting. Yang kelima adalah bekerja keras atau bekerja ekstra dari orang lain. Jika kita ingin menjadi pemenang, maka kita harus berjuang ekstra dari orang-orang sekitar kita. Teman-teman yang lain masih pada tidur, kita sudah bangun. Teman-teman pada berfoya-foya, kita bekerja dengan tekun. Kemudian yang lain menyepelekan, kita memperhatikan. Seperti itu. Jadi kita harus memiliki nilai lebih. Kita memiliki perjuangan yang lebih daripada orang lain. Berikutnya nomor 6, mencintai apa yang menjadi bidang atau keahlian atau pekerjaan kita. Misalnya, yang sering terjadi itu adalah mahasiswa ambil suatu program studi tapi sebenarnya tidak sesuai dengan passion yang pertama.
Mungkin dia terpaksa kuliah di situ, atau mungkin tidak sengaja ambil jurusan A. Ketika sudah terjadi seperti itu, kita jangan terus menyalahkan keadaan. Kita harus menyenangi atau mencintai apa yang menjadi bidang kita. Misalnya saya dulu ambil teknik elektro, padahal saya tidak punya basic teknik elektro. Ya bagaimana saya mencintai jurusan itu? Kemudian kita cari manfaat atau aplikasi dari ilmu kita. Nah, dari situ kita akan merasa lebih memiliki nilai guna. Ketika ilmu kita bermanfaat itu rasanya apa yang kita lakukan itu memberi dampak kepada sekitar. Kepemimpinan yang baik, leadership. Jadi kita bekerja sama dengan orang lain, bagaimana kita memberikan instruksi tanpa memaksa, menasihati tanpa memaki. Jadi kita punya style kepemimpinan yang baik. Kita membagi tugas, mengkoordinir, menentukan tujuan bersama, kita jalani dengan sebaik-baiknya, menjaga semangat tim. Nah itu suatu kebersamaan itu adalah keindahan. Banyak sekali kita ketika melakukan sesuatu yang berat, ketika dijalani dengan bersama, itu akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Yang kedelapan adalah semangat dan kepribadian. Semangat itu bisa memacu kita lebih optimis dalam mencapai tujuan. Kalau kita sebagai seorang leader, kita wajib menunjukkan sikap semangat, artinya rasa optimis, kemudian perjuangan yang ekstra, kinerja lebih dibanding yang lain. Maksimalkan apa yang kita miliki, raih apa yang kita inginkan, dan beri manfaat kepada lingkungan. Yang kesembilan, pengelolaan kehidupan yang baik. Kita punya plan jangka pendek, jangka panjang, dan sebagainya. Artinya misal target saya lulus kuliah usia 23. Saya ingin bekerja dulu sebelum menikah. Target saya nikah usia 25. Yang penting kita punya plan dulu. Apakah nanti aktualnya berbeda atau tidak, kita sudah punya plan, kita akan berjalan sesuai rencana kita. Jika ada kendala atau apa, kita akan berusaha untuk mencari solusi. Nah, itu penting sekali dalam kehidupan anak muda. Kita harus menentukan bagaimana memporsikan diri untuk pekerjaan, diri untuk pendidikan, untuk orang-orang sekitar, untuk keluarga. Kita jangan egois hanya untuk berkarir, kita sampai melupakan keluarga. Nah, bagaimana itu dapat seimbang, saling melengkapi dan saling mensupport. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk menjual gagasan, ide. Jika kita hanya berjalan berdasarkan perintah dari orang lain, mungkin selamanya kita akan menjadi pesuruh, ya kan? Ketika kita punya ide, gagasan, kita sampaikan, kita punya konsep, kita jalankan. Kemarin saya pernah menulis itu, kreativitas adalah ketika kita memiliki ide atau gagasan, segera melakukan dan mewujudkannya. Banyak sekali anak muda yang pengen A, pengen B, tapi hanya sekedar ucapan atau sekedar angan-angan, tidak ada rasa untuk mewujudkannya, tidak ada kemauan untuk mewujudkannya. Apalagi kalau kita di kepanitiaan ada orang banyak, orang suka menceloteh, harusnya gini, harusnya gitu, tapi dia nggak berani menunjukkan, dia hanya geremeng di belakang. Itu bukan anak muda sekali. Anak muda yang gentle, ya apa yang menjadi konsep pemikirannya disampaikan, analisa kekurangan dan kelebihannya. Jika yang lain setuju, kita jalankan bersama. Atau jika kita punya keinginan atau gagasan pribadi, segera lakukan dan wujudkan. Orang akan melihat hasilnya. Impian yang tidak kita lakukan akan menghantui kita seumur hidup. Jadi ketika punya tujuan, punya gagasan, punya ide, segera lakukan. Apapun yang terjadi, yang penting kita sudah melakukannya. Ya. Demikian 10 faktor yang mendorong kita kepada kesuksesan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Trio Satya ini. Semoga terus berkembang dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.